Oke, bisa Pak. Em, Baik kepada Ibu, kita lanjut ke materi ya. Karena ini saya dapat apa namanya amanah dari Prof. Fauzan. Nah, inilah enaknya kalau kita bertim dengan Prof ya. Nah, Prof itu mau yang mengajar yang sulit-sulitnya gitu. Nah, saya yang sulit-sulitnya aja lah Pak Rian. Oke, saya yang gampang-gampang aja ya Prof. Ya. Kalau saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 8 sebenarnya sering kita dengar dan Bapak dan Ibu pasti sudah pernah melakukan juga gitu. Sehingga saya yakin tidak terlalu banyak lah penambahan ya terkait dengan ini. Namun di ke-9, materi yang ke-10 sampai ke 15 itu memang agak ya apa ya agak menguras energi lah nanti gitu ya. Entah energinya Prof. Fauzan atau energinya Pak Danipu gitu. Saya nggak tahu juga. Oke, untuk materi kita, Bapak dan Ibu, pertama saya akan ingin jelaskan tentang eh, peran statistik. Eh, Pertama mengenai konsepnya dulu ya, konsep statistik. Untuk statistik sendiri, Bapak dan Ibu, statistik ini sebenarnya merupakan cabang dari matematik ya. Cabang dari matematik di mana fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan pada awalnya. Kemudian juga digunakan untuk mempermudah penyajian data. Jadi kalau datanya itu ada ribuan dan jutaan, apalagi sekarang sudah zamannya big data analysis gitu ya. Kalau tidak menggunakan statistik untuk menjelaskan, tentu sangat rumit dan sangat susah kita menjelaskannya. Contoh, kalau kita ambil apa informasi yang baru-baru ini gitu ya, seperti Pilpres misalnya, bagaimana kita bisa tahu bahwa salah satu paslon itu menang? Tentu dari statistik. Nah, kenapa ada quick count? Quick count itu adalah hasil dari sampling statistik gitu. Bagaimana proses penelusuran, kemudian proses survei untuk beberapa TPS, itu sehingga menyimpulkan satu persentase yang didapatkan, sehingga eh, devian errornya itu lebih rendah, gitu ya, atau kecenderungan error itu bisa rendah, itu melalui statistik. Kalau kita lihat quick count, beberapa quick count itu kan angkanya tidak terlalu banyak bergeser ya. Misal kita contohkan aja karena ini enaknya kalau online ya, bisa kita ambil contoh aja langsung. Count. Nah, misalnya ini open ini bukan bukan apa ya, tapi ini bahan pembelajaran pada Ibu. Ini jangan jangan nanti dimasukkan pula ke TikTok ya Rizka ya. Dibilang pula saya mendukung salah satu paslon, bukan ini contoh ya contoh. Contoh kenapa statistik itu penting ya. Nah, misalnya kalau kita lihat sebaran data ya, sebaran data dari banyak lembaga ini, itu kan sebaran datanya maksudnya simpangan data itu tidak terlalu jauh berbeda. Jadi simpangan ini namanya Z ya, nilai Z-nya. Misalnya poltreking itu 25, Cyrus itu 24. Ini 25, 25, 25, 26, 25. Tidak ada hasil survei itu yang mengatakan ini di yang biru ini itu 30. Kalau sempat 30 berarti ada yang salah dalam proses pengambilan datanya. Bisa jadi dia tidak representatif datanya, samplingnya tidak representatif atau mengarah ke populasi tertentu sehingga datanya tidak bisa dipercaya. Kalau misalnya sempat dia 30, maka tentu hasilnya tidak bisa kita katakan itu sesuai dengan perhitungan statistik yang benar. Karena kalau datanya jauh errornya, maka error itu merupakan tanda bahwa data tidak bisa diterima. Kemudian juga yang kuning juga tidak terlalu jauh berbeda. Paling yang agak jauh itu 59 ini, 59. Dan ini mengambil data ke sampingnya, 15 di sini. Yang lain masih tinggi. Dan di sini justru 17. Ini 57. Jadi sebaran-sebaran data itu cenderung sama.
karena pola pengambilan datanya sama meskipun sumbernya berbeda, gitu ya. Sumber pengambilan data berbeda. Nah, ini kenapa statistik itu penting? Karena dalam pengambilan keputusan, kemudian apa namanya pemaparan data itu membutuhkan satu strategi, satu keilmuan yang memang tepat, harus tepat dan harus cepat gitu, kira-kira. Kemudian ini saya jam 4 harus menguji tesis pula. Kemudian Bapak dan Ibu, eh, bagaimana ini tadi sudah membahas sedikit tentang konsep sampel ya, sampling. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu dulu pernah ketika menyusun skripsi gitu ya, eh, mendengar istilah sampel dan populasi dan sampel. Itu merupakan hal yang penting dalam statistik. Jadi penentuan populasi itu akan berpengaruh pada penentuan sampel. Misalnya, kita akan meneliti tentang em, kecanduan smartphone pada siswa eh, tunarungu misalnya. Nah, kira-kira populasinya siapa? Siswa tunarungu, Pak. Tunarungunya, Pak. Siswa tunarungu. Populasinya adalah seluruh siswa tunarungu. Tunarungu. Kalau misalnya dibatasi dalam judulnya, misalnya eh, tingkat kecanduan smartphone pada siswa tunarungu di Indonesia. Kira-kira siapa populasinya di sana? Siswa Tunarungu se-Indonesia. Siswa Siswa tunarungu tunarungu se-Indonesia. se-Indonesia. Siswa tunarungu se-Indonesia. Ya, betul. Jadi tentu populasinya adalah seluruh siswa Siswa tunarungu Di yang Indonesia. Ada di kecanduan Indonesia. smartphone. Yang kecanduan smartphone, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya tunarungu saja. Siapa tahu dia tunarungu tapi tidak kecanduan. Ya, Nah, seluruh siswa tunarungu yang kecanduan smartphone yang berada di Indonesia. Itu populasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah penelitian itu harus dilakukan kepada seluruh siswa tersebut yang totalnya Tidak. mungkin sampai ke Tidak. 300 ribuan orang? Tentu tidak. tidak, Tidak. tidak. Itu tidak akan efektif gitu ya, tidak akan efektif, tidak akan efisien, tidak akan mungkin dilakukan. Sehingga di sanalah peran sampel. Sampel itu harus representatif mewakili seluruh populasi. Nah, kalau pertanyaannya adalah Indonesia tadi. Indonesia itu apa dan bagaimana karakternya? Tentu harus kita pelajari lagi. Untuk mencapai sampel yang representatif, tentu perlu definisi. Indonesia itu siapa, bentuknya apa, karakternya apa. Kalau kita definisikan Indonesia, mungkin pembagian Indonesia itu bisa kita bagi menjadi 3 gitu ya. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Berarti siswa-siswa yang berada, siswa tunarungu yang kecanduan smartphone yang berada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, supaya dia representatif, kenapa itu dibagi 3? Nah, bisa jadi nanti eh, ada teorinya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu berarti harus bersandar pada teori pembagian Indonesia tadi. Apakah teorinya dari budaya? Apakah teorinya dari zona waktu? Apakah teorinya dari macam-macam pembagian wilayah atau bagaimana? Atau Bapak dan Ibu mau random saja seluruhnya, artinya ambil secara acak. Nah, itu penting itu tergantung nanti bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Nah, kalau misalnya menggunakan klaster misalnya, saya mau menggunakan klaster. Kenapa menggunakan klaster? Karena menurut saya Indonesia itu sangat luas sehingga harus terwakili seluruh budaya Indonesia. Kalau secara budaya mungkin secara teori gitu ya, Indonesia itu bisa terbagi dari 2 gitu. Ya, dari dua kelompok budaya utama, yaitu budaya Barat dan budaya Timur. Indonesia Barat dan Indonesia bagian Timur, misalnya. Ini contoh ya, contoh. Maka saya akan mengambil sampel yang representatif
dari barat dan dari timur. Dari barat itu saya acak gitu ya, dari seluruh provinsi di bagian Indonesia bagian barat. Kemudian saya acak dapatlah 3 provinsi misal, acak dan diundi gitu ya. Dapat 1 provinsi Aceh, 2 provinsi Jawa Barat, 3 provinsi Kalimantan Selatan misalnya. Kemudian dari timur saya ambil juga 3 provinsi misalnya. Saya acak kemudian ambil apa namanya undiannya, dapatlah terundilah irian irian pegunungan, Papua pegunungan maksudnya, kemudian Maluku Utara, kemudian dapat Nusa Tenggara Timur misalnya. Nah, dari 6 provinsi itu, apakah seluruhnya juga kita ambil? Boleh tidak gitu ya. Kita boleh mengambil sampling juga dari sana. Nah, misalnya di Acak juga berdasarkan sekolah luar biasa yang ada di provinsi-provinsi itu. Nah, kira-kira begitu cara proses pengambilan sampling, Pak Ibu. Sehingga didapatkanlah data yang representatif. Nah, ini tentang bagaimana pentingnya statistik, proses sampel, dan contoh-contoh kasusnya. Itu sudah selesai 1 pertemuan itu. Enak juga kalau misalnya sistem blok ini kan, dipadat aja semuanya gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Mungkin kita materinya mungkin di 3 pertemuan untuk kali ini. Kalau cukup ya. Kalau enggak dua materi, nanti kita lanjut. Jadi setelah ini saya kasih tugas. Nanti Bapak dan Ibu misalkan kerjakan tugasnya besok kita sambung di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya. Oke, kemudian materi kedua ini tentang eh, jenis data. Jenis data ya. Jenis data ini agak sedikit apa namanya? Agak sedikit tricky ya. Karena sampai ke S3 pun mahasiswa saya masih eh, bingung ketika ditanya apa jenis data. Oke. Yang pertama data scaling. Data scale. Ini dia. Kecil kayaknya. Ah, ini bagus nih. Nah, ini pun lebih jelas nih. Oke ya. Bisa terlihat Bapak dan Ibu? Saya. Jadi biasanya kalau saya ngajar online, itu saya buka aja satu browser, buka cari aja di Google gitu. Lebih gampang menerangkannya. Oke. Eh, jadi dalam statistik itu ada 4 jenis data, ya. 4 jenis data. Satu adalah nominal, 2 ordinal, interval, dan rasio. Itu kan umum ya, sangat umum dan ya sudah dikenal gitu ya, sudah dikenal. Pertama nominal. Nominal data itu hanya sebagai label ya, data itu sebagai label. Angka 1 itu tidak bermakna dan tidak bisa dimatematikan. Artinya 1 dalam nominal itu tidak bisa ditambah dengan 2 pada label yang lain. Contoh, kita di sini ada model untuk apa kayaknya. Misalnya. Itu terlihat coretan-coretan saya di sana. Nampak? Nampak ya? Nampak. Nampak, Pak. Pak. Untuk data nominal ya. Pertama data nominal dulu. Data nominal angka 1 dan angka 2 itu tidak ada maknanya secara matematik. Contoh, angka 1 kita kasih eh, labelnya LK, angka 2 kita kasih labelnya PR. Kalau kita analogika, kita apa namanya, kita maknai ya, biasanya 1 kita kasih ke laki-laki, 2 ke perempuan. Tapi tidak bisa kita matematikan.
Kenapa tidak bisa? Kita tidak bisa menambah 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. Berarti ada jenis kelamin ketiga. Enggak. Atau 1 itu lebih baik daripada 2. Enggak juga. 2 itu lebih baik daripada 1 karena dia 2. Yang 1 itu cuma 1 dapatnya. Enggak juga. Jadi 1 di sini hanya sebagai label. Hanya sebagai penunjuk saja, penunjuk bahwa ada data di situ, ada label di situ. Nah, jadi kira-kira itu untuk data eh, nominal. Kemudian yang berikutnya adalah ordinal. Nah, ordinal dia sudah bisa dimatematikan, cuma dia hanya sebagai urutan. Contoh paling umum untuk ordinal seperti ranking di kelas ya. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Bisa kita katakan bahwa ranking 1 itu lebih baik daripada ranking 2, bisa. Tapi seberapa berkualitasnya ranking 1 dibanding ranking 2 tidak bisa kita eh, kita kita maknai seperti itu. Misal ada eh, 10 siswa dalam satu kelas. Kemudian ada ranking 1, 2, 3. Ranking 1 itu nilainya 80 misalnya. Ranking 2 nilainya 79. Berarti jaraknya 1 kan? 80 ke 79 cuma 1. Ranking 3 itu nilainya 60. Nah, jarak dari 79 ke 60 kan jauh. Menjadi tidak adil dia. Jadi orang nomor 2 itu menjadi korban statistik karena dia harusnya bisa lebih baik dari ranking 1 dan dia jauh lebih baik daripada ranking 3. Ranking 3 dia dapat enaknya aja. Dia rendah-rendah tapi tetap dapat nomor 3 karena tidak terlalu tinggi nilainya. Nah, itu menjadi kelemahan dari data ordinal. Selanjutnya, untuk data interval, nah, interval ini sudah mulai bisa dimatematika dengan lebih kompleks karena dia sudah bisa dilakukan pengukuran. Misalnya, kita bisa mengukur seseorang itu berdasarkan rentang. Misalnya dia rentangnya apakah dia apakah Anda senang menghadiri pesta misalnya, bisa kita rentang antara sangat senang sampai sangat tidak senang. Dan kita bisa kasih poin di sana mulai dari 1 sampai ke 5. Nah, itu bisa kita matematiskan tentang seberapa senang dia menghadiri pesta misalnya. Kemudian yang keempat ada rasio. Nah, rasio itu merupakan pengukuran yang semuanya lengkap ya. Bisa dimatematiskan. Kemudian ada nilai 0 mutlak. Artinya kalau rasionya 0, kalau di rasio nilai 0 itu memang tidak ada. Contoh, bedanya dengan interval ya. Di rasio, gaji 0 itu memang tidak ada gaji. Tapi gaji 1 juta itu ada gaji. Gaji 2 juta berarti 2 kali gaji 1 juta. Tapi kalau 0 di interval, itu tidak bisa dimaknai sebagai tidak ada. Misalnya, rentang titik beku misalnya, yaitu 0 derajat. 0 derajat itu apakah tidak ada suhu? Bukan tidak ada suhu artinya, tapi memang rentangnya di 0, gitu. Intervalnya di 0. Nah, itu kira-kira penjelasannya untuk skala data. Nah, sampai di sana dulu. Silakan Pak dan Ibu jika ada pertanyaan. Ini kita refresh ya Pak dan Ibu ya. Refresh. Refresh dari materi di S1 dulu. Jadi pertemuan 1 dan 2 itu sebenarnya dia materinya lebih banyak ke refresh. Setelah ini saya akan kasihkan latihan kepada Ibu. Silakan dikerjakan latihannya. Latihannya terkait dengan eh, tendensi sentral, kemudian materi sampai ke materi untuk besok ya. Materi 4. Insya Allah. Ya.
Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu, sedikit? Oke, kita lanjut ya. Em, kita bahas tentang ukuran kecenderungan sentral atau sentral tendensi, gitu ya. Ukuran kecenderungan sentral ini maksudnya adalah ketika kita menghitung satu satu data, biasanya data itu kan mengumpul pada satu titik, ya. Pengumpulan data dalam satu titik itu akan memaknai sesuatu. Contoh yang paling sederhana itu rata-rata atau min. Ketika kita melihat data sebaran data yang banyak, gitu ya, misalnya eh, oke, saya misalnya 89, 99, 95, 96, 65, 78, 65, 74, 74. Misalnya ini A, B, C, D, E, F, G, I, C. Ya, misalnya ini nama siswa ya, nama siswa, kemudian ini nilai. Bentar ya, 15 menit lagi. Oke, ini nama siswa dan ini nilai. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sebagai guru ya, ini kebanyakan guru ya, Bapak dan Ibu ya. Biasanya nilai ini mau diapakan? Kalau mau memberitahu siswa gitu ya, mau memberitahu kepala sekolah lah, misalnya kepala sekolah bertanya tentang kelas ini siswa kelas 8, misalnya 82. Misalnya Bu Sentia gitu ya. Bu Sentia gimana nilai kelas 82 itu siswanya bagaimana nilainya Bu Sentia misalnya. Gimana cara jawabnya Bu Sentia? Untuk rata-ratanya, Pak, di Ya, ya terserah. Saya misalnya ke kepala sekolah ya. Saya kepala sekolah mau nanya Bu Sentia gitu ya. Bu Sentia gimana anak kelas 82 itu nilainya gitu. Gimana apa yang mau Bu Sentia jelaskan ke kepala sekolahnya? di dijelaskan beberapa siswa sudah memenuhi rentang nilainya, Pak, dan ada juga yang belum. Nah, terus apa lagi? Dan untuk nilai tertinggi yang didapat di kelas itu ada nilai 96 dan nilai terendahnya ada di 62. Oke, terus Untuk rata-rata nilai, berarti saya cari dulu nanti mennya, Pak. oke. Sudah? Itu aja? Iya, Pak. Iya. Nah, kira-kira apa sekolahnya apa enggak oh ternyata sudah paham enggak kira-kira dia dengan kondisi kelas itu gitu ya. Oke, kita bahas dari yang disampaikan oleh Bu Sentia tadi. Jadi ketika misalnya ada pertanyaan bahwa Bu Sentia gimana siswa di kelas 82 itu nilainya gitu. Maka biasanya yang pertama kali harus dijelaskan itu adalah rata-ratanya. Rata. Ya, biasanya rata-rata itu dalam statistik namanya min ya. Tulisannya min, bukan minus ya, min ya. Maka dijelaskan oh, gini Pak gitu ya. Kelas 82 itu rata-rata nilai siswa itu 79,6 gitu. Kemudian berapa batas KKM-nya misalnya? Batas KKM-nya itu 80 misalnya. Oh, berarti berarti di bawah KKM ya? Iya, Pak, misalnya. Tapi secara rentang nilai itu sangat variatif, Pak, gitu ya.
Nah, dari mana kita dapat variasinya? Variatifnya tadi itu kita bisa dapatkan dari standar deviasi. Seberapa besar sebaran datanya, gitu ya? Ya, ST def. Jadi deviasi kelas saya itu 13, Pak. Artinya sangat jauh. Artinya ada yang dapat nilai sangat tinggi dan ada dapat nilai sangat rendah gitu. Yang dapat nilai sangat tinggi itu ada si apa ini? Ada D. Si D itu dapat nilai 96, Pak. Dan paling rendah itu si I dapat nilai 62. Oh, begitu ya. Berarti jauh ya tentang berapa rentang nilainya antara siswa tertinggi dan terendah. Maka ini dapat datanya 96 kurang 62. 34, Pak, rentang nilainya. Oh, jauh juga ya. Berarti apa yang terjadi pada anak-anak di kelas itu, Bu Cynthia? Nah, di sana baru kita masuk ke pengambilan keputusan. Oh, bisa jadi begini, Pak, bahwa siswa-siswa ini memang beragam, mulai dari kemampuan kognitifnya sangat beragam, kemampuan motivasinya beragam. Nah, itu mulai nanti cerita-cerita yang lain. Sehingga itu gunanya kita belajar statistik untuk menjelaskan ya, menjelaskan seberapa jauh dia dari eh, nilai dan simpangannya. Oke. Kemudian eh, jadi rata-rata ini min ya 79,6 ya. Ini tadi min. Nah, rata-rata itu adalah yang tadi kita bahas yaitu nah di sini di min. Bisa jadi rata-ratanya itu serong ke kanan, bisa jadi serong ke kiri. Kalau serong ke kanan seperti ini, berarti banyak siswa yang berada pada nilai yang sama gitu ya. Pada nilai yang sama itu modnya sama. Mod itu adalah nilai yang sering muncul. Kemudian median ini adalah nilai tengah. Jadi kalau nilai itu dijejer satu-satu, itu dapatlah nilai di tengahnya. Tapi kalau kelas itu datanya normal, itu semuanya akan ngumpul di tengah. Min, median, dan modnya itu di tengah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat seberapa jauh seorang siswa itu menyimpang dari nilai standar. Ya, ini digunakan untuk mengecek ya, mengecek eh, kita harus fokus ke siswa yang mana gitu. Ya, misal kita bisa menggunakan rumus Z-score ya, nilai itu dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Ini bisa kita bisa kunci ini ya. Oke. Nah, ini dia. Semakin jauh dia dari nol ya, patokan standar Z-score itu 0 ya. Semakin jauh dia dari nol, maka dia semakin menyimpang dari standar. Coba kita lihat, siapa yang jauh menyimpang dari standar? Ini, kita kasih warna. Ini menyimpangnya ke kanan, terang lagi ya. Ini menyimpangnya ke kiri, ini kita kasih warna yang berbeda. Ini juga menyimpangnya ke kiri. Nah, gini kira-kira. Oke, Bapak dan Ibu bisa fokus ke berapa anak nih? 1, 2, 3, 4, 5 anak ini. Ya, bisa fokus. Yang biru itu fokusnya adalah pengayaan. Jadi anak-anak yang masuk ke rentang biru ini berarti anak-anak yang mungkin dikatakan kemampuan akademiknya bagus, bisa menjadi tutor bagi teman-temannya, bisa pada Ibu kasih pengayaan lebih lanjut. Anak-anak yang masuk level merah ini berarti anak-anak yang berada jauh dari standarnya. Nah, ini jadi perhatian untuk misalnya membantu dia dalam kesulitan belajar.
gitu ya. Apakah yang tidak diwarnai itu tidak perhatikan? Tidak juga. Ini berada di rentang nilai yang sudah seharusnya, Mantap. walaupun ini berada di bawah KKM, cuma dia masih bisa kita selamatkan lah gitu ya. Secara statistik ya ini ya, seperti itu. Ya sampai di sana paham tentang tendensi sentral atau ukuran kecenderungan sentral? Meskipun ini agak cepat-cepat saya menerangkannya, tapi nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan paham ya. Sampai di sana ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Hmm. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu, setelah ini saya akan kirimkan soal ya, contoh soal ke grup ya. Nanti sampai sore hari Bapak dan Ibu silakan kerjakan latihan itu. Latihannya itu terkait dengan ukuran kecenderungan sentral dan juga terkait dengan materi besok itu tentang eh, tentang uji hipotesis. Oke, uji hipotesis. Oke, saya akan kirimkan ke grup. Besok kita bahas latihannya. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu. Em, untuk pertemuan online mungkin kita bisa cukupkan untuk hari ini. Bapak dan Ibu nanti setelah ini silakan kita mengerjakan tugasnya masing-masing di lokasinya masing-masing. Besok kita bahas latihannya. Sekian dulu, besok kita sambung pertemuannya, insya Allah di jam 2:30 ya, sama seperti jam sekarang lah, insya Allah. Iya, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, eh, Pak. ya mungkin itu Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon ditunggu latihannya di grup ya. Kita bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, foto. Oke, oh ya Foto silakan, dulu. silakan, Ayo Rizka. silakan dibuka Bu Yusrawati kameranya, Bu Widi, Maaf ya, Pak. ya silakan, silakan. Ya, yuk, 1, 2, belum Bu Era sama Bu Widi. Pakai jilbab dulu mungkin tuh. Oke, lanjut aja deh, Kak. Mungkin lagi ada kegiatan juga atau gimana gitu. Oke, Kak. Oke, yuk, 1, 2, 3. Kita gelap ya. Kalau lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, Makasih, terima kasih Pak. Bu dan Ibu. Ya, Makasih ya, Pak. saya mohon izin ya. Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak. Pak. Pak, terima kasih, Oke. Pak. Ya, Waalaikumsalam.